Voi, kembali lagi di Papua with Dr. Jen. Di episode kali ini, saya akan membicarakan mengenai pesan Manokwari yang dihasilkan dari penyelenggaraan Pra-KTT Y20 keempat yang diadakan beberapa waktu yang lalu. YUT20 resmi menutup rangkaian Pra-KTT keempat di Manokwari, Papua Barat, di minggu kedua bulan Juni yang lalu. Acara tersebut telah menghasilkan pesan Manokwari, sebuah dokumen yang berisi pesan moral terkait keberagaman dan inklusi pemuda. Pra-KTT keempat Y20, delegasi muda hingga pengamat bertukar pikiran terkait bagaimana dapat mewujudkan inklusivitas, khususnya di kalangan anak muda. Forum yang berlangsung 2 hari ini melahirkan banyak dokumen pesan Manokwari tentang keberagaman dan inklusi pemuda yang ditujukan bagi para pemimpin di masyarakat dunia. Seperti yang kita ketahui, ada sebanyak 24 pesan moral tercantum dalam pesan Manokwari. Poin-poin ini dikelompokkan dalam 5 subtema, yakni 1. Pesan pendidikan inklusif, 2. Pesan ekonomi kreatif, 3. Pesan budaya dan toleransi, keempat, pesan kepemimpinan pemuda dan keterlibatan masyarakat. Kelima, ada pesan tentang teknologi dan digital. Pesan Manokwari tentang keberagaman dan inklusi pemuda yang merupakan hasil diskusi pemuda dalam Pra-KTT keempat Y20 antara lain, nomor 1, pendidikan inklusif. Saat ini, Papua masih menjadi daerah telat digital, infrastruktur daring masih belum banyak tersedia. Berbeda dengan daerah lainnya, Papua merupakan provinsi yang paling terbelakang dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Selama pandemi, kesiapan Papua melakukan pembelajaran online paling tertinggal. Ada 40% guru di Papua tidak paham teknologi, hanya 46% siswa yang bisa belajar online. Oleh karena itu, penting memahami seberapa pentingnya pendidikan inklusif, seperti yang pertama, menjamin pemerataan secara menyeluruh dalam sistem pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia, tanpa adanya batasan dan kualifikasi tertentu, termasuk disabilitas, jenis kelamin, usia, suku, dan identitas. Yang kedua, informasi dan komunikasi harus dapat diakses dan tersedia sebagai komponen dasar untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui koordinasi, kerjasama, kolaborasi yang berkelanjutan dari semua pihak yang terkait dengan lembaga pendidikan dan pelaksananya untuk mengatasi hambatan yang dialami. Ketiga, menciptakan dan mengejar kurikulum kontekstual dan metode pembelajaran adaptif dengan mengintegrasikan digitalisasi dan nilai-nilai lokal termasuk transformasi budaya. Yang keempat, negara-negara anggota harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membekali para pendidik dengan fasilitas pelatihan dan pendampingan sebagai bagian dari pengembangan kualitas, kemampuan, dan sinergi antara pemangku kepentingan dengan program formal dan informal yang berkualitas. Yang kelima, menjamin terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai bagi penyandang disabilitas dan daerah tertinggal untuk mengembangkan potensi manusia secara utuh. Pesan kedua, ekonomi kreatif. Pemberdayaan budaya lokal di Papua harus mulai dipetakan dan tercatat sehingga kawasan pariwisata, ekowisata, ecopark, dan desa kreatif harus ditingkatkan. Banyak wilayah di Papua dibangun untuk memenuhi kebutuhan wisata, namun meninggalkan nilai lokal dan melupakan masyarakat lokal. Beberapa catatan KTT Y20 yang harus dilaksanakan adalah yang pertama, pemberdayaan masyarakat lokal agar mampu secara mandiri menghasilkan sumber daya alamnya. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan literasi digital untuk tujuan pemasaran. Yang ketiga,
menciptakan harmonisasi, kolaborasi antara pemerintah, swasta dan pemangku kepentingan, dan masyarakat lokal untuk mendukung bisnis generasi muda, terutama usaha kecil dan menengah. Yang keempat, mitigasi konsumsi impor produk asing dan mulai memproduksi masyarakat lokal, kemudian menjual produk melalui supermarket, mall, atau platform media sosial. Kelima, pelatihan penyuluhan kesehatan jiwa bagi pemuda Papua, khususnya masyarakat adat untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam melakukan kreativitas dan inovasinya agar mampu bersaing secara internasional. Yang keenam, kerjasama dengan industri pariwisata kreatif untuk memperkenalkan budaya lokal dan keindahan sumber daya alam daerah kepada pengunjung, baik dalam maupun luar negeri. Dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan pemandu wisata lokal. Pesan ketiga, budaya dan toleransi. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai budaya dan toleransi yang ada di Papua dengan cara yang pertama, menciptakan dan menerapkan nilai-nilai luhur khususnya gotong royong lintas budaya dalam rangka untuk mengintegrasikan rasa hormat. Yang kedua, menyediakan dan memicu lebih banyak lagi kegiatan pemuda dalam kampanye dan pelestarian budaya yang mempengaruhi masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur. Yang ketiga, menghadirkan tokoh-tokoh influencer aktif media sosial sebagai ikon budaya yang berpotensi mengajak masyarakat memiliki toleransi dan kebanggaan yang tinggi terhadap budayanya masing-masing. Pesan yang keempat, kepemimpinan pemuda dan keterlibatan masyarakat. Perlu adanya hubungan positif antara masyarakat dengan pemerintah. Dewan Otonomi yang baru terbentuk menjadi penyambung lidah masyarakat. Masyarakat yang terbagi menjadi beberapa dewan adat harus mampu menyampaikan aspirasi secara terbuka kepada pemerintah dengan cara yang pertama, mendidik kaum muda dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi politik dan literasi politik mereka. Yang kedua, memastikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi kepemimpinan dalam kelompok rentan melalui peningkatan kapasitas di lembaga formal dan informal. Yang ketiga, pemerintah menyediakan platform bagi pemuda untuk kontribusi, berpartisipasi, memantau, dan evaluasi proses pengambilan keputusan. Dan yang keempat, memperkuat peran pemuda dalam posisi strategis, eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam kuota 30% inklusif. Yang kelima, mengurangi paternalistik dan patriarki di lembaga pemerintah dan swasta dengan menghapus peraturan eksklusif, bukan tentang usia, namun keterampilan dan potensi. Yang keenam, perkuat mekanisme khusus untuk mendorong partisipasi langsung pemuda melalui keterlibatannya dalam organisasi lokal. Pesan kelima, tentang teknologi dan akses digital. Infrastruktur digital harus menjadi PR utama bagi pemerintah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mensinergikan pendidikan dan pelatihan media sosial serta etika digital dalam kurikulum yang inklusif dan kontekstual di setiap jenjang pendidikan. Yang kedua, membangun program pengajaran sukarela atau peer-to-peer untuk keterampilan literasi digital dasar yang dapat diakses dan terjangkau, terutama bagi kaum muda yang rentan dan kurang terwakili dimanapun. Program DTS atau Digital Talent Scholarship yang diselenggarakan oleh Kominfo harus didukung dan terus memberikan pelatihan ke seluruh daerah di Papua. Yang ketiga, memperkuat kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan informasi yang dapat ditindaklanjuti tentang SDG,
melalui media sosial, hiburan, dan pemimpin muda yang berpengaruh di masyarakat. Sekian informasi Papua yang bisa saya bagikan. Jangan lupa like, subscribe Papua with Dr. Jen. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Salam.